Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecep Mustawan, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2020 Universitas Pakuan. Saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran pada hari ini, hari Selasa tanggal 17 November tahun 2020 dengan nomor daftar ujian 2020201389. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Ya. Apakah kalian sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, jangan lupa ya pada masa saat ini kita ini di masa pandemi harus dijaga protokol kesehatan. Terutama kita harus melaksanakan 3M. Siapa yang tahu M pertama apa? M pertama apa? Apa yang pertama? Memakai masker. Ya, memakai masker. Yang M yang kedua? M kedua? Mencuci tangan. Ya. Kalau M yang ketiga? Menjaga jarak. Ya, jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan supaya kita itu terjaga kesehatannya ya. Anak-anak, apakah kalian sudah mengisi absen yang Bapak kirimkan di grup WA? Ya, nanti Bapak akan cek ya, Bapak akan cek. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Seperti biasa, Upal, silakan Pinpin untuk berdoa. Ya, alhamdulillah. Jadi setiap kegiatan yang akan kita lakukan harus diawali dengan doa supaya kita diberi kelancaran, kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yang kalau kemarin kita belajar tentang tema 4, sehat itu penting, dan sekarang kita akan belajar tentang tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem.
Anak-anakku sekalian, apakah terlihat tayangan tadi? Tayangan yang ini terlihat tidak? Sudah. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks secara tepat. Kemudian, dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara berurutan. Lalu, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makannya secara benar. Apakah kalian paham? Bagus. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan sebuah teks ya. Nah, apakah sudah terlihat? Coba siapa yang mau membacanya? Ya, bagus ya. Bapak tunjuk saja ya. Bapak tunjuk. Coba Irma baca, Irma. Memerlukan kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Bagus sekali, bacaannya sudah bagus. Tepuk tangan untuk Irma. Nah, sekarang paragraf yang kedua. Siapa yang mau membacanya? Ya, bagus. Nah, bagus. Semuanya ingin membaca, tapi Bapak ingin dibacakan oleh Lisma. Coba silakan Lisma baca. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Risma. Nah, anak-anakku sekalian, yang ini ada paragraf yang ketiga. Ya, Bapak langsung saja ya tunjuk yang membacanya. Coba Dea baca. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Bagus sekali. Tepuk tangan ya untuk Dea ya. Dan paragraf terakhir Bapak tunjuk lagi ya. Coba Renita saja yang baca, Renita. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan padang rumput.
Ya, tepuk tangan untuk Renita ya. Bagus sekali. Anak-anak semuanya sudah pintar membaca. Apakah kalian tadi memperhatikan bacaan yang dibaca oleh teman-temannya? Memperhatikan tidak? Memperhatikan. Ya, bagus. Anak-anak, dari bacaan yang telah kalian baca tadi, ada yang tahu tidak apa pokok pikiran dari teks tersebut? Ya, bagus. Coba siapa yang mau menjawab apa pokok pikiran dari teks tersebut? Ya, Upal silakan. Apa Upal? Apa pokok pikirannya? Menurut saya, pokok pikiran dari bacaan tadi adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Bagus, tepuk tangan untuk Upal. Nah, ada yang lain yang mau menambahkan? Yang mau menambahkan ada tidak? Dewi Ratna Ajijah. Apa Dewi Ratna Ajijah? Kalau menurut saya, pokok pikiran dari bacaan tadi, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Dewi Ratna Ajijah. Tangan. Nah, dari kedua jawaban dari teman-teman kalian tadi, apakah ada yang mau menambahkan lagi? Mau menambahkan lagi? Ada? Coba Fahmi, apa Fahmi? Kalau menurut saya, Pak, pikiran tadi adalah tentang ekosistem. Tentang ekosistem ya. Betul sekali. Jadi, tepuk tangan lah untuk semuanya. Tepuk tangan. Ya, anak-anak. Dapat kita simpulkan ya dari jawaban-jawaban tadi itu bahwa ini pokok pikiran dari teks yang tadi yang telah dibaca itu interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan yang disebut dengan ekosistem. Ya, bagus sekali. Apakah sudah paham semuanya tentang teks tadi? Ya, apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Coba tadi Cece apa mau bertanya Cece? Kalau interaksi antara makhluk hidup apa maksudnya? Kalau interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup itu apa maksudnya? Nah, apakah ada yang mau menjawab? Apakah ada yang mau menjawab? Coba siapa duluan yang mau menjawab, silakan. Interaksi makhluk hidup dan benda tak hidup adalah hubungan dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Betul sekali. Siapa yang menjawab tadi? Ripka. Ripka, ya bagus Ripka. Apakah ada yang mau menambahkan? Apa ada yang mau menambahkan? Dama, mungkin Dama mau menambahkan, Dama. Kalau menurut saya, antara makhluk hidup dan hidup adalah saling tergantung.
Apakah suara Dama itu terdengar jelas tidak? Tidak. Coba Dama sekali lagi. Atau saling membantu lainnya. Nah, jadi sudah dapat kita tangkap sedikit-sedikit walaupun kurang jelas bahwa interaksi antara makhluk hidup dengan benda tak hidup itu adalah sebuah hubungan timbal balik yang saling ketergantungan satu sama lain. Misalnya ada makhluk hidup, kita manusia. Kita makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Apakah kita suka makan apa? Nasi. Nah, kalau nasi itu makhluk hidup atau benda tak hidup? Benda tak hidup. Nah, jadi antara makhluk hidup dan benda tak hidup itu saling bergantung atau saling membutuhkan. Itu disebut interaksi ya. Nah, contoh lagi ada burung. Tahu tidak burung? Tahu. Nah, burung itu suka membawa ranting atau rumput kering. Pernah melihat? Nah, kalau burung itu makhluk hidup atau benda mati? Makhluk hidup. Nah, kalau ranting atau daun kering itu makhluk hidup atau benda tak hidup? Nah, jadi dapat kita simpulkan kalau burung juga itu membutuhkan benda tak hidup. Jadi ada hubungan atau saling membutuhkan. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, tadi sudah dibahas pada teks bacaan. Sekarang Bapak akan meng-share sebuah video. Nanti kalian cermati ya videonya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang ekosistem. Apa sih yang kamu ketahui tentang ekosistem? Adakah yang sudah tahu? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Suatu ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa itu individu? Apa itu populasi? Dan apa itu komunitas? Individu diartikan sebagai makhluk hidup tunggal. Misalnya seperti berikut ini. Contoh individu seperti seekor kumbang. Yang kedua, seekor lebah. Dan yang ketiga, seekor kupu-kupu. Masing-masing hewan tersebut adalah tunggal. Nah, masing-masing individu tadi itu tinggal di suatu tempat. Nah, tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak itu dinamakan habitat. Setelah tadi kita belajar tentang individu, lalu apa sih yang dimaksud populasi? Populasi adalah kumpulan dari individu sejenis yang menempati suatu tempat tertentu. Contoh dari populasi tersebut pada gambar berikut ini.
di mana ada 4 ekor itik. Nah, 4 ekor itik ini termasuk populasi. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud komunitas? Komunitas diartikan sebagai populasi makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Jadi, komunitas ini adalah kumpulan dari beberapa populasi makhluk hidup. Contohnya seperti gambar berikut ini, di mana sebuah hutan itu ada banyak sekali hewan, tumbuhan, dan lainnya yang hidup di suatu daerah. Nah, ini disebut komunitas. Contoh lain dari suatu komunitas bisa dilihat dari gambar berikut ini, di mana di sini ada komunitas sungai. Di dalam komunitas sungai tersebut ada beberapa populasi, misalnya ada populasi katak, populasi ikan, populasi itik, dan lainnya. Nah, kumpulan dari populasi makhluk hidup tersebut disebut komunitas. Untuk lebih jelas apa itu individu, populasi, dan komunitas, coba lihat contoh berikut ini. Individu di sini ada seekor katak, sedangkan populasi itu kumpulan dari beberapa katak. Lalu, populasi katak yang tinggal di suatu sungai dengan populasi makhluk hidup lainnya itu disebut komunitas. Selanjutnya, kita akan belajar macam-macam ekosistem. Ekosistem ada 2 macam. Yang pertama, ekosistem alami, dan yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem alami diartikan sebagai ekosistem yang sudah ada di alam. Ekosistem ini diciptakan oleh Tuhan. Contoh ekosistem alami yang ada di sekitar kita, yang pertama yaitu hutan, yang kedua sungai, dan yang ketiga adalah laut. Selanjutnya, ekosistem dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ekosistem alami air. Contohnya laut, rawa, dan danau. Yang kedua yaitu ekosistem alami berupa darat. Contohnya seperti hutan, padang rumput, dan gambut. Setelah tadi kita belajar tentang ekosistem alami, sekarang kita akan belajar ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti kolam, kebun, dan sawah. Di dalam suatu ekosistem terdapat beberapa komponen. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang berupa makhluk hidup, contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen penyusun ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik adalah benda tak hidup yang menentukan kondisi lingkungan. Contohnya seperti suhu, cahaya matahari, tanah, udara, air, dan lainnya.
sudah melihat video tadi dengan jelas? Sudah. Nah, kalau sudah jelas, Bapak akan bertanya, coba apa yang dimaksud dengan ekosistem itu? Rido, apa coba yang dimaksud dengan ekosistem? Saya. Rido, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Rido. Nah, kalau di kita ini di lingkungan kita ada ekosistem tidak? Ada ekosistem tidak? Ada. Ya. Irma coba sebutkan ekosistem yang ada di lingkungan kita, di daerah kita, Irma. Ekosistem sawah, ekosistem kolam, ekosistem kebun, ekosistem lapangan. Ya, pintar sekali, pintar. Irma, tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi, di dalam ekosistem itu terbentuk ada biotik dan abiotik. Jadi, biotiknya makhluk hidup, abiotiknya itu benda tak hidup. Coba kalau di kolam, biotik atau makhluk hidupnya apa saja? Ada apa saja? Ikan, terus Ikan. terus apa lagi? Apa? Ada apa lagi? Rumput. Terus apa lagi? Makhluk hidupnya. Nah, kalau benda tak hidupnya apa? Air. Terus apa lagi? Batu. Ya, terus apa lagi? Ya, bagus sekali. Dari pembelajaran tadi, anak-anak, Bapak sekarang akan memberikan sebuah LKPD ya. Nah, LKPD ini seperti ini ya. Coba perhatikan. Apakah sudah nampak belum? Nah, anak-anak, pada LKPD ini kalian menulis nama, kelas, kemudian hari dan tanggal sekarang. Nah, di sini ada sebuah bacaan, lalu diisi di sini. Nah, ada paragraf 1, pikiran utamanya apa? Informasi pentingnya apa? Sampai ke paragraf 4 ya, sampai paragraf 4. Kemudian di sini juga ada jenis makanan hewan, ini ada sebuah teks lagi. Nah, ada sebuah teks kalian baca. Nah, di sini ada setelah membaca teks, nah ada beberapa pertanyaan. Silahkan kalian buat pertanyaan tentang teks yang di ini. Tentang teks ini. Nah, kalian buat pertanyaan. Beberapa pertanyaan nanti bisa di pada pertemuan yang akan datang itu bisa kita bahas. Selanjutnya ini ada, nah di sini menggunakan kata tanya yang baik ya, menggunakan kata tanya yang benar. Nah, kemudian nah, di sini ada pekerjaan di rumah ya. Bekerja sama dengan teman-teman ya di rumah. Langkahnya cari dan guntinglah gambar. Bisa di koran, di majalah, atau di buku yang sudah tidak terpakai. Nah, kemudian di sini tempel di sini gambar dan nama hewan, hewan apa. Kemudian jenis makanannya apa dan golongan makanannya, tumbuhan atau hewan itu seperti apa? Apakah bagian daunnya atau bagian
umbinya atau bagian pohonnya dan sebagainya ya. Kemudian, nah di sini buat kesimpulan. Nah, buat kesimpulan hasil kerja dan diskusi ya, hasil diskusi ini dibuat di kesimpulan di sini. Nah, di sini juga ada kerjasama dengan orang tua. Apakah keluarga memiliki hewan piaraan? Kalian baca ya. Kemudian di sini ada buatlah. Jika kamu punya, coba buatlah, ceritakan berbentuk cerita ya. Kalau punya itu hewan apa, kemudian namanya apa, diberi nama, kemudian arti namanya apa dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau tidak punya, nah jika kamu tidak punya hewan piaraan, kamu dapat mencari informasi. Jadi tanya kepada orang tua atau kepada siapa saja, hewan yang dipiara itu apa. Apakah kalian punya hewan piaraan? Punya hewan piaraan? Punya. Nah, bagus. Nah, anak-anak, untuk saat ini pembelajaran mungkin kita cukupkan sekian, tapi sebelum itu Bapak akan mengevaluasi apakah kalian itu betul belajar atau belum, atau tidak. Nah, sekarang Bapak akan mengirimkan link di Google Form ya. Nah, di sana ada soal yang harus diisi langsung. Waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit. Biasa diisi di Google Form. Bapak akan mengasihkan ke grup itu linknya. Kalian isi. Waktunya 15 menit ya. Kalian siap? Ya. Ya. Nanti Bapak share, kemudian kalian buka. Nah, untuk pembelajaran kali ini, alhamdulillah, walaupun banyak gangguan sinyal dan lain sebagainya, kita bisa belajar melalui Zoom, melalui online ya. Nah, sekarang tadi kita awali dengan doa, maka sekarang kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan yang telah kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk menutup doa, silakan Ami untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum pulang, mari kita membaca doa. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Selamat mengerjakan soal pada Google Form. Kalau LKPD bisa dikirimkan setelah selesai didiskusikan. Paham? Paham. Sekian pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.